Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh Fiddin karya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Masih di Kitabus Shalah tentang bab salat, yakni tentang bab salat al-musafir. Nah, salatul musafir maksudnya di sini adalah bagaimana seorang musafir itu melaksanakan salat wajib. Bukan ada salat musafir tersendiri, tidak, tetapi cara orang musafir melaksanakan salat. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kadal musafiru yajuzu lahul jam. Demikian pula seorang musafir dia boleh menjamak salatnya. Boleh menjamak salatnya, yakni antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya boleh dijamak. Nah, kemudian kata beliau, wa yusannu lahul qasru lis-salati rubaiyah ila rak'atain. Disunahkan untuk mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi diberi rukhsah, keringanan bagi seorang musafir untuk mengqasar salatnya. Dan di sini insyaallah pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Ya, tentunya ketika dia mengqasar adalah tidak mengikuti imam masjid setempat. Ya, jadi misalnya dia menjadi imam jamaah atau dia berjamaah sendiri dengan rombongannya, maka dia melaksanakan sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Dia qasar menjadi 2 rakaat. Walahul fitru bi Ramadan, dan seorang yang musafir boleh untuk berbuka ya ketika dia safar di bulan Ramadan. Karena ini termasuk juga rukhsah. Bahkan apabila safar itu menjadikan dirinya lemas, ya, maka dia wajib untuk berbuka. Ya. Tapi ini salat al-musafir. Secara ringkas disebutkan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Kita masuk di salatul khauf. Salatul khauf adalah salat yang dilaksanakan ketika peperangan atau ketika seorang itu khawatir terhadap serangan binatang buas atau ketika ada bencana. Ya, ketika ada bencana, mungkin longsor, mungkin banjir atau yang lainnya, ya karena dia harus berhati-hati dari bencana yang ada, maka ini dibolehkan untuk melakukan salat khauf. Ya. Jadi salat dilakukan, ini salat-salat wajib itu dilakukan dalam keadaan salatul khauf. Wa tajuzu salatul khaufi ala kulli sifatin sallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan melaksanakan salat khauf sesuai dengan tata cara yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin hadi antaranya hadis Shalih bin Khawwat amman sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata riqa salatul khauf. Hadis Shalih bin Khawwat di antara salah seorang sahabat yang ikut salat khauf pada waktu perang Dzatul Riqa, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ghazwah waqa'at sanat 5 minal hijrah. Peperangan yang terjadi di tahun kelima Hijriah di tanah orang-orang atau kaum Ghatfan di Najd. Dikatakan Dzatul Riqa li'anna aqdamal muslim naqibat minal hafa falafu 'alaiha al-khiraq, di mana kaki-kaki kaum muslimin itu terantuk-antuk batu, yakni berjalan di bebatuan-bebatuan, maka mereka membalut kaki-kakinya dengan hiraq, yakni dengan kain-kain tertentu yang bisa mengamankan kaki mereka dari batu-batu tajam tersebut. Bagaimana caranya? Anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama menghadap ke kiblat, ya, membuat shaf salat bersama Nabi. Satu lagi, yakni kelompok yang kedua berbaris
menghadap musuh. Wa shalla bil ladzina ma'ahu rak'ah. Maka Nabi SAW salat 1 rakaat bersama kelompok pertama tadi, saf pertama. Tsumma thabata qa'iman wa atimu li anfusihim. Kemudian beliau 1 rakaat setelah sujud, beliau bangkit dari sujud, masuk di rakaat kedua. Jamaah yang pertama tadi melanjutkan salatnya sendiri-sendiri. Ya, tsumma sarafu wa safu jahladu. Kemudian setelah mereka salat sendirian, mereka berpaling dan menggantikan yang menghadap musuh dari kelompok kedua. Wa ja'at taifatul ukhra fa shalla bihim rak'ah allati baqiyat. Kemudian yang tadi, kelompok kedua tadi, karena sudah diganti, maka mereka mulai berada di belakang Nabi, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat yang tersisa. Tsumma sabal jalisan wa atimu li anfusihim. Kemudian beliau tetap dalam keadaan duduk, duduk tahiyat, dan yang kelompok tadi, yang kedua tadi itu menyempurnakan salatnya. Tsumma sallama bihim. Kemudian terakhir mereka ikut salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu contoh salat khauf yang paling ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza stadda al-khawfu sallu rijalan wa rukbanan ila al-qiblah wa ila ghairiha. Apabila keadaan sangat mencekam, maka mereka boleh melakukan salat dalam keadaan berdiri, mengendarai kendaraan, baik ke arah kiblat atau kepada selain kiblat. Yumi'una biruku' wa sujud. Mereka mengisyaratkan dengan gerakan tubuhnya dengan rukuk dan sujud. Jadi maksudnya ketika rukuk dan sujud mereka melakukan gerakan isyarat kepada rukuk dan sujud karena harus sambil menghadap musuh. Wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi salli ala hasbi halihi. Ya, di sini beliau sebutkan demikian bila setiap orang yang khawatir terhadap jiwanya, dia boleh salat sesuai dengan keadaan dia. Wa yaf'alu kulla ma yahtaju ilaihi fi'lahu min harbin aw ghairi. Dan dia boleh melakukan segala sesuatu yang dia butuhkan, baik dari harus lari terhadap yang dia takuti atau yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dalilnya ini, apabila kalian diperintah dengan suatu perintah, maka lakukanlah dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini pembahasan salat khauf. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.